Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bonita Prima Anggraeni, peserta Latsar CPNS Kementerian Kesehatan tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang aku, Smart ASN, dan instansiku. Saat ini saya bertugas di Rumah Sakit Jantung Pembuluh Darah Harapan Kita sebagai perekam medis dan informasi kesehatan. Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita diresmikan pada tanggal 9 November 1985. Merupakan rumah sakit khusus yang menjadi pusat rujukan nasional untuk penanganan penyakit jantung dan pembuluh darah atau kardiovaskular. Sebagai pusat jantung nasional, selain menyediakan pelayanan kesehatan jantung, rumah sakit ini juga dikembangkan sebagai wahana pendidikan serta pelatihan dan penelitian dalam bidang kesehatan kardiovaskular. Berbagai upaya telah dilaksanakan untuk menciptakan good corporate governance, yakni transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran. Salah satu wujud pelaksanaannya adalah senantiasa meningkatkan mutu layanan yang salah satu upayanya dilakukan melalui program akreditasi baik tingkat nasional maupun internasional. Jenis akreditasi yang telah dicapai diantaranya akreditasi Rumah Sakit Pendidikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2014, akreditasi KARS Paripurna pada tahun 2018, akreditasi KARS Internasional pada tahun 2019, serta akreditasi GCI pada tahun 2019. Visi Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita yaitu menjadi pusat kardiovaskular berkualitas serta rahasia. Sedangkan misi Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita yaitu menyelenggarakan pelayanan, pendidikan, serta pelatihan dan pengembangan kardiovaskular berkualitas. Rumah Sakit Jantung Pembuluh Darah Harapan Kita memiliki tagline yaitu ASEAN Leader. Nilai budaya kerja Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita yaitu I Care, di mana I adalah integrity, C competence, A accessibility, R reliability, dan E excellent. Berikut merupakan jajaran direksi Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, di mana direktur utamanya yaitu Dr. Iwan Dakota, Direktur Pelayanan Medis dan Keperawatan Penunjangnya Dr. Diki Fahri, Direktur SDM Pendidikan dan Penelitian Dr. Basuni Radi, Direktur Perencanaan Organisasi dan Umum Dr. Gigi Maya Marinda Mountain, Direktur Keuangan dan BMN Lilik Mahendro Susilo. Berikut susunan organisasi Rumah Sakit Jantung Pembuluh Darah Harapan Kita. Instalasi rekam medis berada di bawah Direktur Pelayanan Medik Keperawatan dan Penunjang. Pelayanan yang ada di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita yaitu IGD dan SPGDT, rawat jalan, rawat inap, poliklinik online, pelayanan penunjang, dan pelayanan unggulan seperti kardiovaskular, aritmia, invasi koroner bedah, bedah jantung anak, bedah jantung dewasa, external counter pulsation, serta pelayanan paliatif. Profesi yang saya jalani di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita yaitu sebagai perekam medis dan informasi kesehatan. Perekam medis dan informasi kesehatan adalah seseorang yang lulus pendidikan rekam medis dan informasi kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Organisasi profesi perekam medis yaitu Perhimpunan Profesional Perekam Medis dan Informasi Kesehatan atau yang biasa disingkat dengan PORMIKI. Dalam melaksanakan pekerjaannya, perekam medis wajib melakukan proses pencatatan dan perekaman sampai dengan pelaporan. Pencatatan perekaman sebagaimana dimaksud disimpan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Berikut merupakan hak dari perekam medis dan kewajiban dari perekam medis. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 tentang jabatan fungsional perekam medis dan angka kreditnya, pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan adalah kegiatan pelayanan penunjang secara profesional yang berorientasi pada kebutuhan informasi kesehatan bagi pemberi layanan kesehatan, administrator, dan manajemen pada sarana layanan kesehatan dan instansi lain yang berkepentingan berdasarkan ilmu pengetahuan teknologi rekam medis atau sintesis ilmu-ilmu sosial, epidemiolog, terminologi medis, biostatistik, prinsip hukum medis, dan teknologi informasi. Tugas pokok perekam medis adalah melakukan kegiatan pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi. Berikut merupakan bentuk pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan yang dilakukan oleh perekam medis. Dalam mencapai pelayanan rekam medis tersebut, dibutuhkan manajemen rekam medis dan informasi kesehatan, yaitu sebagai seorang perekam medis, upaya yang bisa saya lakukan untuk menjadi lebih baik dengan perwujudan Smart ASN adalah ikut mendukung penuh dalam pelaksanaan pembangunan rekam medis berbasis elektronik, membangun hubungan positif dengan siapapun terutama unit kerja lain, update keilmuan sesuai profesi dengan mengikuti seminar, selalu menerapkan 5S sebelum melakukan pelayanan kepada pasien. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa.